Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen European Chess Club Cup 2024 sudah selesai kawan. Baru nanti dini hari, nanti subuh ada turnamen lagi kawan. Turnamen Catur 960 yang digelar di San Luis Chess 9LX 2024 kawan. Yang diikuti oleh 9 Grandmaster Amerika Serikat plus satu tambahan legenda hidup Garry Kasparov. Ada Sam Sevian, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Lene Dominguez, Nakamura kawan, Grigori Oparin, Ray Robson, Sam Saklan, dan Wesley So. Ditambah Garry Kasparov. Menggunakan kontrol waktu 20 menit kawan dengan sistem round robin. Artinya ada 9 babak yang akan dimainkan oleh para pemain ini. Nah, sambil menunggu turnamen ini kawan, saya akan isi untuk mengulas game dari permainan antar engine. Permainannya Stockfish versus Lila Chess0 dari Computer Chess Championship yang ada di chess.com kawan. Kalau kalian ingin mencari turnamen ini, ya kalian cari ke sini kawan. Nah, more di sini ada Computer Chess Championship kawan. Saya ambil dari permainan Classical Cup kawan. Antara Stockfish versus Lila Chess0 memainkan 16 game. Stockfish hanya unggul 1 game saja atas Lila Chess0 dengan kontrol waktu 30 menit increment 5 detik. Saya ambil pada game ke-11. Diagram terakhirnya seperti ini kawan. Nah, Lila Chess0 kena skakmat oleh gajah di peta H6. Langsung ke papan analisisnya. Nah, untuk mengkorek-korek, menganalisis atau ya melihat permainan antar engine ini, admin gunakan Stockfish 17 kawan. Tentu beda Stockfish yang kita gunakan untuk menganalisa yang ada di chess.com ataupun di Lichess kawan. Versi terbaru tentunya versi 17 ataupun 16 yang ada di chess.com kawan. Berbeda dengan versi-versi yang bertarung di turnamen-turnamen online. Ya, tentu turnamen online adalah media untuk menguji kekuatan Stockfish ataupun engine-engine yang lain kawan. Versi-versi terbarunya, versi development, versi beta, nah bisa diuji di turnamen-turnamen seperti ini di Computer Chess Championship ataupun di TCEC. Oke, pada game 11 ini temanya adalah pembukaan sisilah defense. Stockfish pegang putih, Lila Chess0 pegang hitam. Stockfish mengawali dengan E4, ada pion C5. Kuda F3, kuda C3, biasanya sih kuda F3 ya. Admin ini langkah hafalan, tidak melihat langkah aslinya. Kuda C3 kawan. Apakah permainan tertutup? Kita lihat. Kuda C6, nah permainan tertutup dari sisilah defense kawan. Jalur tradisional. Pion E6, langsung terjadi pertukaran gajah sikat kuda C6, ambil balik oleh pion B. Membuat pionnya terpisah di lajur kiri papan, di lajur A, hitam. Atau Lila Chess0. Kemudian Stockfish dengan pion D3 buka akses bagi gajah berkembang. Pion D5 langsung dobrak petak pusat. Ditolak dengan langkah pion F4. Tentu kalau kalian melakukan dobrakan ya, pion kalian masih bertumpuk di lajur C. Memang idenya untuk menantang pertukaran ini harapannya bisa memulihkan kembali pion yang bertumpuk kawan. Kembali lagi ke permainan aslinya, ditolak dengan pion F4. Kemudian ada gajah A6 untuk pin pion ini. Mungkin nanti akan baku hantam dan terbuka dan raja ini sulit untuk rokade pendek. Kuda F3 lanjut Stockfish. Ada pion C4 untuk membuka diagonal terang ini kawan. Ditolak, dorong saja maju ke peta D4. Nah, di sini bermain dengan pion F5. Stockfish terbaru tidak menyukai langkah ini kawan. Ada opsi di sini hitam bisa melanjutkan gajah ini berkembang kawan ke peta E7 ataupun juga mencoba pressure kuda di peta B4 kawan. Memilih melanjutkan pengembangan merupakan langkah yang cukup prinsipal untuk atau sebelum mendobrak peta pusat. Tapi langsung menantang pertukaran pion di peta F5, Lila Chess0. Ditolak juga, ditutup kawan. Permainannya apa sih harapannya? Jika menggunakan pion E pukul pion D5, maka pion C ambil balik, struktur pion hitam pulih kembali. Kalau menggunakan pion E pukul pion F5, ambil balik kawan. Memang terbuka lajur E. Mungkin di sini diikuti rokade. Ya, kuda F6 terlebih dahulu kalaupun ada skak di sini. Gajah E7, mungkin kalian sergap gajah ini kawan. Simple, menteri akan naik ke peta D6 sementara untuk mempertahankan posisi kawan. Dan persiapan untuk rokade panjang. Tak ada masalah juga.
masih ada tempo ataupun raja tidak perlu rokade ke peta F7, aman gajah juga. Kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi setelah pion F5, pion E5 balasan dari Stockfish, kemudian ada gajah B5. Menawarkan diri kawan, lagi-lagi idenya untuk memperbaiki posisi pionnya atau berikan jalan bagi pion A-nya untuk didorong. Gajah D2 melanjutkan pengembangan, pion A5, kuda E2 dari Stockfish, kemudian ada tantangan lagi dengan pion C5. Gajah E3 dan Lila J0 memutuskan untuk pertukaran pion agar tidak mempunyai pion yang bertumpuk. Engine Stockfish 17 kawan menyarankan pion ini dipertahankan saja. Peta C8 kah, ke peta B6 kah, ke peta C7 kah. Sekaligus mengaktifkan menteri sesegera mungkin. Tapi memilih simplifikasi pertukaran pion agar tidak mempunyai pion bertumpuk lagi. Ambil balik oleh kuda, temponya ancam gajah. Juga persiapan untuk menekan pion ini kawan. Gajah tarik mundur ke D7. Ada kuda G5 dan menteri C8. Untuk perkuat ruang terangnya kawan. Dan juga tadi juga ada opsi sebetulnya di sini putih untuk dobrak kawan. Dobrak rantai pion ini. Ini juga langkah yang bagus. Pion pukul pion, kalian melangkahkan kuda G5 untuk tekan pion ini, hancurkan kembali pion hitam. Tapi Stockfish di sini tadi bermain dengan langkah langsung kuda G5, menteri C8. Perkuat rantai pionnya kawan di area terang ini dan persiapan juga mendukung pion di lajur C. Rokade pendek terlebih dahulu sebelum pion ini didorong, kemudian ada pion G6, menteri E1. Perkuat peta C3-nya kawan dan persiapan juga keluar lewat area gelap ini. Pion H6 kuda mundur ke F3, ada kuda berkembang ke E7. Di sini raja H1 sudah jelas, persiapan benteng dikeluarkan ke lajur G. Raja F7, benteng G1, raja G8 dan pion G4 langsung membuka permainan lajur G-nya. Gajah mundur ke E8 dan pion G pukul pion F5. Ambil balik oleh kuda menantang pertukaran, diterima oleh Stockfish. Ambil balik menggunakan pion E kawan. Tentu menggunakan pion G dilarang ya, nggak bisa ya. Kalau di papan digital seperti ini ya kalian tidak bisa melangkah kecuali menggunakan papan catur asli. Kalian masih bisa melangkah tapi offset kawan. Offset kalau di sepak bola offset namanya. Kalau di sini ya ilegal ya. Oke, pion E ambil balik, kuda F5, gajah D4, awas hati-hati ada ancaman discover. Nah, benteng angkat naik ke peta D6, perkuat baris ke-6-nya. Nah, di sini menteri F2 koneksikan dua benteng. Gajah E7 ada benteng AE1. Kenapa tidak langsung discover saja? Ya benteng masih punya tempat ataupun juga ada ide pengorbanan kualitas kawan yang akan dilakukan oleh Lila J0. Nah, selepas diterima di sini raja ambil balik, tidak ada masalah, tidak ada ancaman nanti di ruang gelap ini ya. Nanti mungkin ada menteri yang mengancam-ancam ya, tapi tenang, kalian masih punya banyak ruang kawan untuk bergerak. Kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah gajah ini bergerak naik ke peta E7, nah benteng AE1 dikeluarkan, dihadang oleh menteri E6, blokade. Benteng G3, pion A4. Benteng E G1 doubling kawan. Di sini raja H7 berikan jalan bagi benteng untuk keluar juga. Benteng H3, benteng G8, benteng G2 ada gajah F7, menteri G3. Nah, di sini pion H5. Menteri mundur lagi ke E1, menteri hitam juga mundur peta C8. Kemudian benteng H bergeser ke G3, gajah E6, blokade pion kawan, pion H3, benteng A8. Sebentar. Ya, benteng A8. Nah, benteng mundur ke G1, benteng B8 untuk mencoba dorong pion apakah mau melakukan tusukan lewat lajur B nanti ke depan kawan. Raja H2, benteng angkat naik peta B7, benteng turun ke G2, menteri E8, menteri G3 terlihat cukup sulit kawan, tapi kalau kita lihat dari penilaian evaluasi Stockfish 17, putih mempunyai sedikit keunggulan 1,16 poin evaluasi barnya. Nah, menteri D7 lanjut Lila 0, benteng B1, gajah mundur ke F7 kawan. Di sini ada benteng A1, kemudian ada menteri C6, mulai dorong pion untuk membuka jalur A bagi benteng di lajur A ini. Diterima sepertinya pengorbanan pion ya. Ambil balik. Nah, ambil balik.
Tidak terburu-buru ambil balik kawan, ini akan memberikan kesempatan benteng putih untuk menusuk langsung ke baris ke-7. Jadi geser benteng satunya, benteng G bergeser ke B8, kemudian menteri ke E1, gajah E6, diikuti dengan benteng C1, menteri E8, dan menteri naik ke petak G3 untuk pressure pion ini kawan, agar tidak ditinggal oleh menteri. Nah, nanti bagaimana benteng-benteng ini yang akan dikeluarkan untuk segera menusuk mungkin ke baris ke-6. Nah, gajah tarik mundur untuk pertahankan baris ke-7-nya kawan, buka akses bagi bentengnya. Di sini ada benteng A2, gajah F7 perkuat posisi pionnya. Di sini menteri mundur ke G2 lanjut stockfish, masih cukup sulit. Menteri E6 kita berada di langkah ke-48 sekarang. Menteri E2 kawan untuk berikan dukungan mungkin benteng menusuk ke baris ke-6. Gajah mundur ke E8, ada benteng A6, menteri mundur ke G8, kemudian ada menteri E3 berkoneksi dengan gajah kawan. Apakah ancam benteng nanti? Kita lihat saja. Menteri G7, kemudian ada benteng C3, raja mundur ke G8, dorong pion H4 untuk dukungan lebih bagi kudanya nongkrong nanti ke depan. Nah, benteng F6. Kita lihat sekarang di langkah ke-53 kawan, evaluasi bar dari Stockfish ini cukup bagus ya. 1,98 poin evaluasi bar dari Stockfish 17. Kalau manusia yang main di posisi ini ya tentu juga bisa dikatakan masih bisa menang. Tapi manusia sering blunder kawan. Tapi ini adalah engine. Langkah benteng F6 saya rasa tidak blunder. Korbankan perwira kualitas. Seumpama diterima oleh gajah, ambil balik oleh pion. Kalau menteri bergerak ke peta F7 kawan, diikuti kuda G5. Coba lihat untuk dukungan pionnya kawan. Dan juga menteri siap bergerak bersama gajah, ancaman juga bisa skakmat. Kalau ambil contoh agar tidak kena tempo, mundur langsung ke peta F8, menteri ke E5. Coba lihat di sini ancamannya juga bisa sangat serius. Mungkin blokade dengan benteng F7, ya tetap idenya kuda G5 ya. Ataupun juga di sini tawarkan saja pertukaran. Mungkin ada benteng di sini. Ya, benteng pukul benteng B7 ambil balik. Nah, pion skak dan wassalam ya. Oke, pengorbanan ditolak. Melangkah, gajah mundur ke E8. Kemudian kuda G5. Di sini gajah E7 dan benteng A6. Kemudian gajah mundur ke D8, lanjut lila C0, stockfish angkat raja kawan, agar tidak ada masalah di baris keduanya kalau ada kejutan dari benteng ya. Menteri hitam E7, ada serangan benteng E6, menteri D7, benteng D6. Nah, stockfish 17 menyarankan menteri ini cukup bergerak ke peta E7 kembali. Mungkin ada serangan kembali kawan, ataupun gajah ini juga siap melakukan atau dukungan bagi benteng dan discover attack ke peta C5. Tapi lila C0 sepertinya sudah mulai capek kawan, karena sudah tertekan dari tadi. Di langkah ke-58 biasanya kontrol waktu juga mulai mepet, engine pun juga capek kawan. Melangkah menteri ke petak G7. Dimanfaatkan stockfish korban kualitas, benteng ambil gajah di 8. Ambil balik, kemudian apa? Pion E6, karena berada di satu diagonal ini membuat posisi menteri raja tidak nyaman. Disusul menteri putih bergerak ke peta E5, ancaman skakmat di peta H8 nanti. Menteri E7, menteri E5, ancaman skakmat satu langkah, ditantang oleh menteri G7. Dorong pion terlebih dahulu untuk sikat benteng, menang benteng kawan, dan promosi punya menteri. Ya, kalau kalian sikat menteri ini tentu pion ambil benteng promosi, gajah dalam posisi terancam, menteri dalam posisi terancam. Mungkin kalian tetap menjaga gajah, menteri mungkin bergerak saja ke peta E2. Ya, menteri putih akan ambil pion skak. Gajah blokade, diikuti benteng ikut bermain, skakmat lebih cepat ya. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Setelah pion E7 didorong, sikat langsung oleh benteng. Stockfish melakukan pertukaran. Inilah yang menjadi masalah kawan. Menteri ke peta G7 inilah kelanjutannya yang menjadi masalah. Menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng, terpaksa ya. Nah, sikat balik oleh gajah. Kalian tidak akan berani ambil karena benteng kalian kena garbuan dari kuda. Jadi di sini lila C0 mempertahankan bentengnya dengan cara pion D4. Usir benteng.
Benteng angkat ke baris ke-7, pertahankan gajahnya, ditantang oleh benteng D7. Kalau kalian nekat untuk dorong pion kawan, supaya bisa cepat promosi di sini, gajah ini akan ke peta F6, tempo ancam benteng dan berikan jalan bagi bentengnya kawan. Dan kalau bergerak ke F8, eksekusi kuda ke peta H7 skakmat. Tetap skakmat kawan, anggap contoh di sini. Kalau tidak kalian blokade ya, dorong terus pion ini, skakmat kawan. Benteng G7 skak, raja F8, kuda 7 skakmat. Kalau bergerak ke peta H8, benteng ambil pion G6, discover check, dan checkmate kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah benteng C7 diangkat oleh stockfish, ditantang dengan benteng D7. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh gajah. Nah, gajah ambil pion D4. Stockfish unggul 1 perwira penuh kawan, dan ada 1 pion bebas. Raja F8 tentu di komputer chess championship tidak ada kata resign kawan, tapi ada beberapa game saya melihat di TCC karena memang tidak memungkinkan untuk menang, diakhiri mungkin oleh operator ya, tidak dengan engine sendiri. Engine mungkin tidak ada perasaan untuk mengalah. Kemudian gajah C8, ya 3-4 repetition move, peraturan 50 langkah, material tidak mencukupi untuk skakmat yang akan menghentikan permainan ini kawan. Gajah 6, raja siap untuk mempredali pion-pion ini kawan. Raja B5, kuda ke peta F7, apakah nanti yang akan mempredali pion-pion ini? Raja bergerak ke peta C6, berikan ruang bagi gajah untuk pertahankan pionnya. Kuda D6 ternyata, kalau kita yang main ya siap saja predali ini. Tapi ini adalah stockfish, tentu kalian jangan meremehkan langkah stockfish kawan. Untuk dukungan pionnya ternyata skak, sikat, ambil. Berharap settlemate kawan. Engine saja punya taktik settlemate. Tidak mau ambil kuda. Raja D6, raja E7, kemudian ada gajah D4, raja D8, gajah F6 skak, raja D7, kemudian gajah G5. Raja bergeser. Nah, raja putih mulai bergerak dekati pion kawan. Raja bergeser. Tidak terburu-buru untuk mendekati pion. Berikan tempat bagi raja kawan. Ya, ancamannya mungkin ingin membuat skakmat dengan kuda raja plus gajah. Tidak perlu untuk predali pion-pion ini. Raja G8, kuda D5, raja G7, kuda F6 kawan. Raja F8, ada gajah ke peta H6 dan skakmat ternyata langsung di langkah ke-88. Oke, permainan ciamik kawan dari Stockfish versus Lila C0 di komputer chess championship di chess.com kawan, di sesi klasikalnya kawan. Kontrol waktu 30 menit, increment 5 detik. Oke, nanti admin coba carikan game engine lagi kawan untuk mengisi hari ini. Dan kemarin juga admin tidak mengisi video di catur mini. Nanti saya akan coba carikan game mini lagi untuk saya isikan di catur mininya kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa mampir ke catur mini kawan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.